jauh lebih baik lagi. Karena memang usianya juga masih muda ya. Baru nanti sebelum babak kualifikasi untuk ke Piala Asia U20 ada juga, tapi pada intinya ingin saya mengatakan ini adalah pemain yang spesial. Pemain yang sangat spesial yang perlu kita jaga. Nah, mindset seperti inilah yang kita perlukan dari para pemain kita. Ya kalau mau dipanggil mungkin boleh untuk mengikuti latihan, coba merasakan bagaimana berada di timnas senior, melihat rekan-rekan yang lain main, coba untuk mengenal karakter permainan dari rekan-rekan yang lain. Dan saya suka pemain ini humble banget. Ya kan? Pemain ini rendah hati banget, ya. Dan saya yakin, ya, bahwa pemain ini akan menjadi pemain yang hebat bagi timnas Indonesia. Lihat betapa bangganya dia dengan bendera Indonesia, ya. Terus kemana tuh? Yang kemarin yang teriak-teriak, jangan pakai pemain keturunan di level U16 dan juga U19. Kasih dong. Ini kan pemain muda, bos, masih berusia 16 tahun, keturunan lagi, ya. Dan di U16 tambah lagi dong, ya kan? Ya ini pesan saya nih kepada PSSI, tambah lagi, di senior tambah lagi, gak masalah. Ciptakan persaingan di antara para pemain. Ya, tapi di atas lapangan, mereka semua bersatu untuk memberikan kemenangan bagi timnas Indonesia. Dengan Australia di sini, ya kalau kita bisa mencuri poin di 2 game ini, luar biasa. Lalu ke China, tiba-tiba kita ditaruh di kota yang 6,5 jam dari Beijing. Ya, itu Qingdong yang di bulan Oktober katanya dingin. Ya, jadi semua negara ingin mempersulit tim tamunya. Jadi ya kita juga jadi tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik saja. Kalau kita dikerjain di luar negeri, ya kita kerjain lagi di sini. Gitu. Martin Paes ya kita tunggu KAS kan prosesnya di KAS. Ada sidang, ada apa ya kita tunggu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya. Dalam hal ini masih dalam euforia kemenangan timnas Indonesia U19 kemarin. Oke sahabat-sahabat, kita lebih lanjut lagi. Dimana dalam hal ini ya, bersama Pak Erick Thohir, timnas Indonesia sudah mencapai beberapa level di timnas Indonesia U19, timnas U16, kemudian U23 dan U20, kemudian dari level senior itu sendiri. Jadi bersama Pak Erick Thohir, timnas Indonesia sudah menaikkan level yang sangat luar biasa. Bahkan yang terbaru di wawancaranya, Pak Erick Thohir di sini menyatakan dan membuka bagaimana tanggapan beliau ketika dihadapi dengan beberapa suatu permasalahan di timnas Indonesia. Jadi timnas Indonesia siapapun lawannya untuk kedepannya tidak boleh gentar. Dan juga sahabat-sahabat, persaingan untuk timnas Indonesia itu bukan hanya sekedar pada para pemain, tetapi para pelatih harus bisa bersaing. Dan pernyataan itu sangat jelas dan sangat lugas sekali dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Erick Thohir, dan semuanya dibuka. Ini eranya timnas Indonesia untuk bangkit dari para yang katanya dahulu yang disebut dengan mafia bola, yang bisa mengatur dari skor itu sendiri. Kemudian dan bahkan ada yang mengatakan ini dan A, B, dan C ya. Tetapi dan saat ini semua mafia bola sedang menggaung, sedang ngoceh, bagaikan anjing yang sedang menggonggong ataupun tong nyaring bunyinya ya. Oke sahabat-sahabat, dengan pernyataan yang sangat jelas sekali, mulai dari permainan timnas Indonesia, kemudian pertarungan antar pelatih, baik itu pelatih lokal dengan pelatih asing ya. Tentunya 3 pelatih yang saat ini menjadi sorotan penting dalam sorotan dari supporter timnas itu sendiri adalah mulai dari Coach Nova Arianto yang bersama U16, kemudian Indra Sapri bersama U19, dan Coach Sintayong sendiri bersama U23 dan timnas senior. Jadi dalam hal ini semua pelatih, ketiga pelatih akan bersaing bagaimana dalam memainkan skema, dalam memainkan menggunakan para pemain-pemain yang sudah disodorkan oleh pelatih, oleh PSSI Pak Erick Thohir dengan usaha-usaha yang dilakukan. Jadi sahabat-sahabat Garuda, jadi saat ini bersama Pak Erick Thohir sudah luar biasa timnas Indonesia ya. Jadi saat ini waktunya timnas Indonesia tidak boleh gentar. Siapapun lawannya, kita ketahui bersama, meskipun China memberikan stadion yang sangat jauh, bahkan dari Beijing itu adalah jarak tempuhnya adalah 7 jam hingga untuk mencapai ke stadion. Jadi sahabat-sahabat Garuda, seperti apa tanggapan yang sangat lugas sekali. Bahkan ini sentilan dari Pak Erick Thohir adalah Martin Paes. Jadi mari kita simak bersama dan jangan lupa kasih komentar kalian. Kepada
Indra Safri untuk tetap memilih dia dan memberikan dia waktu untuk berkembang. Kan lagi pula kan dia berjuang habis-habisan juga ya bagi timnas kita, artinya bukan dia malas-malesan. Oke, sekarang saya ingin membahas tentang Jan Slaven ya. Nah, kita tahu Jan Slaven ini adalah top skor dari timnas Indonesia, dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, memang kita perlulah pemain-pemain keturunan Indonesia bukan saja di timnas Indonesia senior, tapi juga di timnas Indonesia U19, bahkan sampai timnas Indonesia U16. Kan pernah saya jelaskan itu di salah satu konten dari channel YouTube Triple B. Dan gak ada masalah, jangankan di U16, kalau nanti kita ada timnas U14 ya dari U14 saja kita sudah punya pemain keturunan, karena kita lihat beda total permainan mereka. Jadi di konten ini saya bukan artinya ingin memuji setinggi langit pemain-pemain keturunan Indonesia, nggak seperti itu teman-teman, tapi this is the fact. Inilah faktanya, bahwa dengan banyaknya pemain keturunan Indonesia ya permainan dari timnas kita meningkat. Maka itu kan di IG, di story saya ada buat pertanyaan kan, kira-kira tanpa Jan Slaven bisa gak kita juara? Belum tentu kita juara. Bukan karena dia bisa mencetak gol, ya, tapi karena memang pergerakan dari pemain ini sangat eksplosif, sulit sekali dibaca oleh para pemain tim lawan, walaupun dia juga beberapa kali melakukan kesalahan. Ya kan? Ada juga kesalahan yang dilakukan dalam mengontrol bola, dalam memberikan passing. Ya, tapi gak masalah, karena sama seperti rekan kakak, dia juga usianya masih muda. Memang dia sedikit lebih tua daripada rekan kakak kan, usianya 18 tahun, tapi rekan kakak kan 16 tahun. Gak masalah, ini memang adalah fase dalam karir mereka di mana mereka akan banyak membuat kesalahan. Tapi yang saya harapkan, ya, dari kesalahan-kesalahan ini mereka bisa belajar, bisa menjadi pemain yang lebih baik lagi. Tapi kan dengan hadirnya Jan Slaven di lini depan kita, inilah yang memberikan dimensi permainan yang berbeda. Karena Jan Slaven bukanlah pemain yang menunggu bola, tapi Jan Slaven adalah pemain yang menjemput bola. Dan Jan Slaven adalah pemain yang juga bisa create chances bagi rekan-rekan yang lain. Saya masih ingat di pertandingan lawan Malaysia tuh di semifinal kan, beberapa kali dia memberikan umpan kunci, sayang saja para pemain kita yang lainnya dari second line tidak bisa melakukan finishing. Kemudian di pertandingan di fase grup lawan Timor Leste, hebat kan dia bisa mencetak 2 gol. Artinya ya inilah striker yang memang selama ini kita cari. Saya suka striker seperti ini, yang gesit, ya kan, tidak malas, dan juga yang punya teknik permainan tinggi. Dan first touch-nya loh dari Jan Slaven ini, ya, first touch, pertama kali dia mengontrol bola, ini yang bagus saya lihat dari pemain yang lahir di Belanda ya, kan Dordrecht ya kalau nggak salah klubnya ya. Kalau nggak salah nih satu klub dengan Mauresmo Hinoke ya, yang rencananya akan dinaturalisasi juga oleh PSSI ya. Tapi yang saya mendapatkan informasi itu Hinoke sulit dinaturalisasi karena sudah lebih dari 3 garis keturunan tuh kalau nggak salah tuh. Ya, dia punya garis keturunan Indonesia. Jadi kalau nggak salah sudah di atas dari neneknya. Nah itu yang saya dapat informasi, nggak tahu itu benar atau nggak. Jadi belum tentu juga dia akan bisa dinaturalisasi ya. Kita tunggu nanti gimana progresnya tentang naturalisasi Hinoke, dan juga ada Tim Gapens dan juga Bjorn Marks. Kan ini kan 3 pemain ini yang rencananya akan menjadi 3 pemain tambahan ya bagi timnas Indonesia U19 yang nanti diproyeksikan untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20. Dan memang kita perlu sebanyak mungkin pemain keturunan Indonesia, tapi bukan berarti menutup pintu atau juga menutup peluang bagi para pemain kita yang bermain di liga domestik, enggak dong. Ya kan seperti di Piala AFF U19 kali ini kita punya Doni Tripamungkas, bagus. Kita punya Kadek Arel, bagus. Kita punya Alvarez Buffon, bagus. Kita punya juga Caviato Rizky, bagus, walaupun belum konsisten. Ya kan? Dan kita punya juga pemain keturunan lainnya seperti Valber Jardim. Kita punya kiper yang bagus loh, Ikram ini loh. Gak ada kesalahan loh yang dia buat loh. Jadi bukan saja karena lini pertahanan kita solid, tapi kiper kita juga bagus nih. Kan dia beberapa kali mendapatkan tembakan juga ya ke arah gawangnya dari para pemain Thailand. Dia bisa melakukan save kan. So kita punya tim yang bagus nih, kita punya timnas Indonesia U19 yang bagus. Jadi saya harapkan jangan nanti ada agenda-agenda yang aneh dari PSSI untuk tim ini. Ya kan, jangan sampai nanti keliling Nusantara lagi nih tim. Udah, biarkan mereka fokus untuk bisa lolos ke Piala Asia, kemudian target besarnya untuk lolos ke Piala Dunia. Kan sebelum ke Piala Dunia, ke Piala Asia dulu. Anyway, coming back to Jan Slaven, inilah striker yang kita cari. Predator di dalam kotak penalti, atau di Inggris itu dikenal dengan istilah kerennya fox in the box. Gak perlu belasan peluang untuk mencetak gol. Kalau di pertandingan final semalam yang saya hitung dia mendapatkan cuma 2 peluang. 1 gol ini, 1 lagi syuting yang keras yang dilepaskan, udah bisa mencetak 1 gol. Bukan artinya Indonesia hanya perlu mencetak 1 gol, enggak. Tapi bagi seorang striker dia harus memaksimalkan peluang yang memang dia dapat. Jadi jangan sampai striker itu sampai harus mendapatkan 5 peluang baru kemudian mencetak gol. Wah, artinya dia gak punya kualitas. Tapi Jan Slaven ini kan punya kualitas. Namun kan teman-teman juga harus berpikir secara dalam bagaimana caranya Jan Slaven bisa mencetak total 4 gol. Ayo, gimana caranya?
Ya karena ada teamwork. Kan saya jelaskan di konten kemarin dari pertandingan final, review pertandingan final, bahwa ada teamwork di antara para pemain. Jadi suplai bolanya itu diberikan kepada Jens Raven, tapi dia juga tidak sia-siakan suplai bola tersebut. Jadi conversion rate dari striker kita harus bagus, plus tentu para pemain lain dari second line kalau bisa mencetak gol. Tapi kan ini seperti kepingan terakhir nih dalam teka-teki atau puzzle Shin Tae-yong yang sekarang sedang menjadi striker untuk timnas senior, ya kan? Dan jika saya tidak salah, Shin Tae-yong yang sebelumnya bertemu Jens Raven di Belanda loh, jika saya tidak salah ya. Nah ini yang saya mendapatkan informasi, gak tahu ini benar atau enggak. Jadi bisa juga ada campur tangan Shin Tae-yong juga untuk memilih Jens Raven. Nah saya gak tahu ini benar atau enggak ya. Saya jadi nggak mau gegabah juga gitu. Saya harus cek lagi nih informasi ini. Tapi kan ya pada intinya ini striker yang memang bisa melakukan penyelesaian akhir. Bisa juga nanti Shin Tae-yong melirik dia untuk timnas senior. Tapi jika teman-teman menanyakan kepada saya, Bung Binder inginnya Jens Raven bermain untuk timnas senior atau bermain untuk timnas U19 dulu? Saya memilih agar Jens Raven bermain untuk timnas Indonesia U19 dulu. Biarkan dia berkembang. Ya kan, biar dia berkembang di dalam tim ini. Karena timnas Indonesia U19 juga punya target yang besar. Pertama-tama harus lolos ke Piala Asia U20, kedua harus lolos ke Piala Dunia. Tapi seandainya memang timnas Indonesia senior kita tidak mendapatkan striker baru, dan Shin Tae-yong memang memilih untuk memanggil Jens Raven, ya agak masalah juga. Tapi kalau bisa jangan diforsir. Maka itu saya harapkan nanti sebelum babak kualifikasi untuk ke Piala Asia U20 ada juga pertandingan-pertandingan uji coba lawan tim yang kuat. Kita lihat lagi bagaimana progres dari Jens Raven. Tapi pada intinya yang ingin saya mengatakan ini adalah pemain yang spesial. Pemain yang sangat spesial yang perlu kita jaga. Ya, dan saya senang dengan apa yang dikatakan oleh Jens Raven, bahwa dia agak puas, ya, atau belum puas dengan keberhasilan membawa Indonesia menjadi juara di Piala AFF U19, tapi dia ingin membawa timnas Indonesia U19 lolos ke Piala Asia dan kemudian ke Piala Dunia. Nah, mindset seperti inilah yang kita perlukan dari para pemain kita. Jadi jangan pernah puas. Ya, teruslah meraih cita-cita setinggi mungkin. Bermimpilah sebesar mungkin, tapi dengan mata terbuka. Ya, mimpi kita boleh besar, tapi dengan mata terbuka, bos. Karena kan para pemain ini harus berjuang di atas lapangan. Jadi jangan cuma karena sudah juara Piala AFF U19, wah kemudian puas, ya kan? Udah menganggap dirinya hebat. Enggak, Jens Raven enggak seperti itu. Dia sudah mengatakan itu ke media. Bahwa dia belum puas, dia ingin lebih tinggi lagi pencapaiannya. Nah, inilah pemain yang kita perlukan. Ya bisa juga nanti Shin Tae-yong memanggil dia ke timnas senior, tapi apakah bisa nanti dia menangani pressure? Lawannya langsung tim seperti Arab Saudi loh, gak gampang loh. Iya kan? Jadi jangan sampai juga kita memberikan dia tekanan tambahan. Ya kalau mau dipanggil mungkin boleh untuk mengikuti latihan, coba merasakan bagaimana berada di timnas senior, melihat rekan-rekan yang lain main, coba untuk mengenal karakter permainan dari rekan-rekan yang lain. Dan saya suka pemain ini humble banget, ya kan? Pemain ini rendah hati banget, ya. Dan saya yakin, ya, bahwa pemain ini akan menjadi pemain yang hebat bagi timnas Indonesia. Jujur saya mengatakan ini teman-teman. Kenapa? Karena pemain ini bermain dengan hati, ya. Apalagi itu semalam pada saat di interview, saya melihat dia menangis. Dan itu dia menangis bukan karena drama, no drama at all. Itu real, itu bukan drama, itu asli dia menangis. Dia sangat emosional, berhasil membawa timnas Indonesia menjadi juara. Dia sangat senang bisa membawa timnas Indonesia menjadi juara. Walaupun di Piala AFF, tapi kan dia berhasil membawa Indonesia menjadi juara dan dia berhasil mencetak gol. Lihat betapa bangganya dia dengan bendera Indonesia. Ya, terus kemana tuh yang kemarin yang teriak-teriak? Jangan pakai pemain keturunan di level U16 dan juga U19. Kasih kesempatan kepada para pemain lokal. Betul, semua pemain lokal diberikan kesempatan. Semua diberikan kesempatan, tapi harus bersaing untuk mendapatkan tempat. Iya dong. Kok enak aja nggak mau bersaing tiba-tiba mau mendapatkan tempat. Nanti kalau mainnya amburadul, nah gimana caranya timnas kita bisa meraih kemenangan? Jadi poin yang ingin saya buat adalah memang Jens Raven tipe striker yang memang kita perlukan bagi timnas Indonesia. Ya bahwasannya dia sekarang masih bermain bagi timnas Indonesia U19, ya kita harapkan progresnya bagus dan terus meningkat. Ya, tapi juga kita gak boleh nge-troll Arkan Kakak. Gak fair kalian kalau nge-troll dia. Memes-nya tuh gak bener tuh semuanya yang kalian buat di sosial media ya. Gak apa-apa, ini kan turnamen dia di mana dia gak berkembang ya. Kita berikan dia kritikan secara fair. Ya, seperti yang saya berikan kritikan secara fair. Saya kecewa juga dengan performa dia, tapi bukan berarti langsung saya menghakimi dia. Gak boleh dong. Ini kan pemain muda, bos. Masih berusia 16 tahun. Gak boleh ya, nanti takutnya kena nih mental pemain ini. Kan masih muda dia. Kita berikan dia ruang untuk berkembang. Nanti kalau udah 2-3 tahun permainannya masih seperti ini, ya udah artinya dia gak layak bermain bagi timnas Indonesia. Ya kan? Tapi kalau sekarang kita sudah bilang out, kenapa harus keluarin Arkan Kakak?
Kan sebelumnya dia juga bermain cukup oke di Piala Dunia U17, bisa mencetak 2 gol. Ya, so we give him time sambil kita juga berharap Jan Schraven bisa konsisten. Ada juga Valber Jardim yang saya suka sekali permainannya, begitu tenang pemain ini, aduh, dan saya suka smiling face dari Valber Jardim. Ini pemain yang wah mentalnya kuat loh, karena dia smiling face terus, senyum terus dia. Ya, dan kita harapkan nanti naturalisasi dari Mauresmo Hinoke, Tim Gepans dan juga Dion Marks lancar. Nah, saya nggak tahu nih Hinoke bisa gak nih nanti dinaturalisasi, ya agar ada tambahan pemain lagi, pemain keturunan lagi. Ya, dan di U16 tambah lagi dong, ya kan? Ya ini pesan saya nih kepada PSSI, tambah lagi, di senior tambah lagi, gak masalah. Ciptakan persaingan di antara para pemain. Ya, tapi di atas lapangan, mereka semua bersatu untuk memberikan kemenangan bagi Timnas Indonesia. Wah, udah pengen dari 11 tahun nih bangsa Indonesia. Ini pertama kali setelah 11 tahun kita juara AFF U19 yang kebetulan ini edisi pertama dengan nama ASEAN. Jadi ya luar biasa, dan saya senang kemarin U16 kita di ASEAN juga mestinya bisa, paling nggak final cuman belum, U19-nya juara, jadi kita kembali paling nggak punya talenta-talenta yang bisa memperkuat ke depan ya tim nasional kita. Karena pasti kan tim nasional pun ada yang nanti umurnya lebih tua lagi dan lain-lain ya. Mudah-mudahan ini sebagai bagian bagaimana sepak bola itu memang harus dibangun tadi dari bawah, tidak hanya dari atas gitu. Pak Erik belajar dari 2013 kita juara, setelah itu banyak pemainnya yang nggak jadi Pak Erik. Sekarang pun tinggal 2, Evan Dimas sama yang di Sleman 1. Apa yang akan dilakukan PSSI agar bakat-bakat muda ini bisa terjaga dalam jangka panjang? Ya tadi bagaimana PSSI memastikan bahwa semua tim ini punya program jangka menengah dan panjang. Jadi bukan program kagetan. Ya seperti kita bisa lihat misalnya untuk U17 kita ini ada training camp lagi. Ya, nanti U20 kita bahkan ada pertandingan di luar negeri lagi dengan beberapa negara. Jadi kita terus lakukan itu. Ya, dan ini ya memang kalau membangun sepak bola ya tidak bisa setengah-setengah. Kalau mau full, habis-habisan, itu pun tidak menggaranti hasil yang baik. Apalagi kalau kita malas-malesan gitu. Jadi saya tetap senang dengan dukungan pemerintah. Dan kemarin juga alhamdulillah Pak Prabowo ketemu Presiden FIFA, punya komitmen yang sama. Ketika Pak Jokowi membangun tim sepak bola, Pak Prabowo juga ingin memastikan ini berkelanjutan. Pak Erik, kemarin di Solo sempat ngomong mau balas dendam sama Australia, tapi sayangnya di AFF U19 nggak ketemu. Gimana, iya, ya nanti siapa tahu buat kejutan di tim seniornya. Tidak mudah ya, tidak mudah. Terkait tuahnya Jawa Timur yang disebut sama Coach Indra dan tengahnya GBT Bung Tomo gimana? Ya, saya rasa aura yang ada di Gelora Bung Tomo Surabaya punya atmosfer tersendiri, dan terima kasih kepada supporter hari ini memenuhi stadion, memerah putihkan, ngasih lihat bahwa ya inilah permainan ke-12 kita. Gitu. Pak, dengan juara ini Pak, apa ada kans Coach Indra jadi pelatih AFF senior Pak? Kan kita udah bagi bahwa sudah ada Coach Nova yang kemarin membawa U16 kita, U17 kita dengan persiapan 3 bulan, hasil yang sangat baik. Ketika lawan Vietnam menang 5-0. Coach Indra fokus di U20, Coach Sintayong sekarang tetap fokus untuk senior dan U23. Artinya apa? PSSI punya pilihan pelatih. Dan setiap pelatih punya target masing-masing dan bersaing masing-masing. Jadi tidak hanya pemain, ya pelatih juga harus bersaing. Cukup? Untuk kompetisi usia muda, bahkan selama ini yang dikeluhkan oleh grassroots itu usia muda kita kompetisinya yang belum maksimal. Apa yang saya rasa kan kemarin Liga sudah menjelaskan Elite Pro Academy setiap tahunnya diperbaikin. Ya tidak mungkin PSSI bekerja sendiri saja. Nah karena itu kemarin di Asprof sendiri kita menginginkan ada Liga 3 dan Liga 4 amatir yang boleh penggunaan dana dari APBD. Bahkan bantuan PSSI ke Asprof naik dari 300 ke 500 juta, di mana 100 jutanya itu untuk gaji daripada yang namanya technical director untuk di daerah. Yang selama ini technical director di daerah ya gajinya belum ada,
ongkos ininya belum ada ya kita coba bantu. Nah ini komitmen bahwa tadi pembangunan sepak bola harus dari bawah. Pak, rencana timnas U19 kalau ini apa Pak? Kualifikasi kan Enggak, nanti ada nanti kejutan bulan apa diumumin. Kita akan bermain di luar negeri. 2025 AFC. Belum, ini yang tahun ini dulu jangan kejauhan. Mau TC di Korea Selatan ya Pak, sampai ikut turnamen di sana. Gosipnya ya. Sudah dibenarkan ini ya Pak? Gosipnya belum tahu ya. Pak Erik, Pak Jokowi kan udah pindah ke IKN nih. Untuk training center katanya di IKN gimana Pak? Oh, udah siap. Dua lapangan sudah siap. Mes untuk pria tim laki-laki udah siap. Yang perempuan tanggal 10 September sudah siap. Jadi nanti ada khusus mes perempuan, ada khusus mes laki-laki. Kita prioritas untuk di IKN untuk tim junior dulu ya, supaya paling tidak mereka lebih fokus, lebih bisa melakukan ya persiapan lebih baik lagi ke depan gitu. Pak, menuju round 3 besok gimana Pak? Round 3 ya kita hadapi. Kita hadapi, pemain jangan cedera ya, dan saya rasa pertandingan berat lawan Saudi itu kita ke sana, lalu kita tuan rumah dengan Australia di sini. Ya kalau kita bisa mencuri poin di 2 game ini luar biasa. Dan habis itu kita berat lagi, harus terbang ke Bahrain. Itu hampir 17 jam. Lalu ke China, tiba-tiba kita ditaruh di kota yang 6,5 jam dari Beijing. Ya, itu Qingdong yang di bulan Oktober katanya dingin. Ya, jadi semua negara ingin mempersulit tim tamunya. Jadi ya kita juga jadi tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik saja. Kalau kita dikerjain di luar negeri ya kita kerjain lagi di sini. Gitu. Martin Paes ya kita tunggu kas kan prosesnya di kas. Ada sidang, ada apa ya kita tunggu ya. Saya bukan hakimnya, saya bukan lawyernya, saya juga nggak wakilin FIFA ya, kita tunggu proses pembicaraan FIFA dengan tim lawyer yang nanti mungkin ada di kas, ada sidangnya. Pak Erik, ngomongin IKN sekali lagi, kalau misal udah lapangan udah jadi 100%, Lapangan apa? Apakah markas timnas bakal pindah ke Batam atau tetap di GBK atau gimana Pak Erik? Ya tergantung, saya rasa gini. Ini kan tim nasional, jangan juga dikotomi ini tim Jakarta, tim Surabaya, ya tim Balikpapan, ya semua markasnya timnas. Cuman training centernya yang di Nusantara kita persiapkan untuk yang junior dulu karena lapangannya baru 2. Kecuali nanti kalau di sana sudah ada 9 lapangan, ya kan tidak mungkin ya jumlah lapangan itu bisa dipakai ada tim junior, senior, belum putri. Ya kan tidak cukup lapangannya. Ya. Cukup. Tapi Piala Asia U20 kan nambah pemain diaspora lagi Pak setelah Jim Raven. Saya nggak mau mengkotomi pemain Indonesia atau pemain diaspora sama aja. Yang penting mau bawa merah putih. Hari ini kita lihat Welber dari U17 sudah bersama-sama tim kita. Ya, dan dia punya peningkatan yang baik, yang dulu main back sekarang main midfielder ya di tengah. Jens Raven saya rasa menciptakan 4 gol ya, jadi proven dia membantu kita di depan ya. Bahkan siapa? Martial. Martial itu dari Sudan. Tapi bapak ibunya Sudan tapi lahir di Indonesia. Dia apa ya? Ya Indonesia. Jadi itu yang saya mau, jangan kita mengklasifikasikan pemain kita, oh ini lahir di sini. Yang penting aturannya jelas, ya. Mereka mau merah putih, dan silahkan tanya para pemain seperti Jens Raven, ada nggak kita kasih uang nggak ada. Mereka benar-benar mau merah putih. Ya, makasih. Oke sahabat-sahabat, gitu adalah merupakan komentar ketika Pak Erick Thohir sekali muncul di media, maka akan menjadi sorotan siapa yang akan menjadi lawan berikutnya yang sangat penting. Jadi Timnas Indonesia bersama Pak Erick Thohir, sekali beliau mengatakan siapapun yang menjadi lawannya maka harus Timnas Indonesia tidak boleh mute terlebih dahulu sebelum
peluit pertandingan itu dimulai. Jadi mental saat ini timnas Indonesia harus lebih berkembang, harus lebih kuat, di mana timnas Indonesia terbarunya adalah di timnas senior, yaitu dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan melawan tim tangguh Arab Saudi. Kemudian timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah melawan Australia, dan kemudian akan melawan timnas Cina. Jadi sahabat-sahabat, bagaimana tanggapan kalian tentang tentang statement yang dikeluarkan oleh Pak Erick Thohir bahwasanya hal ini adalah sesuatu yang gebrakannya reformasi bersama timnas Indonesia sudah sangat luar biasa. Tentunya dengan prestasi dari para pelatih, baik dari kedatangan dari para pemain diaspora ke timnas Indonesia, tentunya usaha yang dilakukan dengan reformasi kemudian globalisasi saat ini untuk timnas Indonesia itu sudah luar biasa. Jadi tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa di like dan di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya tentang timnas Indonesia. Bersama saya, salam olahraga.